nama saya Mela. Saya akan menyanyikan lagu Dari Surga Dengan Cinta. Sebelum dapat ku mengasihimu, kau terlebih dulu menyayangi hidupku. Bukan aku yang telah memilihmu, namun engkaulah yang memanggilku. Surga dengan cinta, ini yang selalu ku rasa. Hingga engkau telah datang menyelamatkanku dari hati dengan cinta, ini yang selalu ku bawa. Setiap kali ku datang untuk menyembahmu. Sebelum dapat ku mengasihimu, kau terlebih dulu menyayangi hidupku. Bukan aku yang telah memilihmu, namun engkaulah yang memanggilku dengan namaku. Dari surga dengan cinta, ini yang selalu ku rasa. Hingga engkau telah datang menyelamatkanku dari hati dengan cinta, ini yang selalu ku bawa. Setiap kali ku datang untuk menyembahmu. Dari surga dengan cinta, ini yang selalu ku rasa. Hingga engkau telah datang menyelamatkanku dari hati dengan cinta, ini yang selalu ku rasa. Setiap kali ku datang untuk menyembahmu. Dari surga dengan cinta, ini yang selalu ku rasa. Hingga engkau telah datang menyelamatkanku dari hati dengan cinta, ini yang selalu ku bawa. Setiap kali ku datang untuk menyembahmu. Hai, selamat sore semuanya. Apa kabar? Kalian sehat ya? Orang tua kalian juga Bu Ani berharap semuanya dalam keadaan sehat. Sore hari ini kita akan kembali untuk melakukan ibadah Joy Kid.
Engkau sudah siap? Mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk sore hari ini. Kau izinkan kami untuk beribadah bersama-sama walaupun secara online. Kami tetap percaya Tuhan, Engkau memberkati setiap kami untuk menjadi pendengar dan pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu sepenuhnya dalam tangan kuasa-Mu sehingga kami boleh duduk diam mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Anak-anak, sore hari ini kita akan belajar tentang tokoh Alkitab yang kehidupannya boleh menjadi teladan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalian pasti mendengar tokoh Alkitab, siapa saja yang pernah kamu dengar? Iya, Yusuf, Daniel, siapa lagi? Iya, Abraham. Nah, sore hari ini kita akan belajar tentang Bapak Abraham. Apa saja karakter yang boleh Bapak Abraham bisa kita pelajari sore hari ini, sehingga sifat-sifat karakter kepribadian Bapak Abraham ini boleh menjadi contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, yang pertama yaitu tentang Abraham taat kepada Allah. Ada begitu banyak kesaksian hidup yang boleh Tuhan berikan kepada Abraham yang bisa kita pelajari. Ia begitu beriman, begitu percaya, dan menyaksikan iman percayanya itu sepanjang kehidupannya. Keteladanan Abraham dalam Alkitab ini menunjukkan bagaimana Abraham tanpa berkompromi dengan Allah. Abraham menjadi orang yang setia. Abraham adalah orang yang senantiasa taat tanpa bertanya kepada Allah, mengapa harus pergi meninggalkan Haran? Abraham hanya berangkat, tidak tahu kemana tujuan hidupnya. Yang pasti, Abraham hanya percaya Tuhan akan memberkati kemanapun Abraham disuruh oleh Tuhan pergi. Kalian bisa buka Alkitab kalian di Kejadian 12 ayat 4. Sudah? Ya, kita baca bersama-sama ya. Kejadian 12 ayat 4. Lalu, pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Anak-anak, cerita dalam Alkitab ini, kalau kalian baca di Kejadian 12 ayat 1-3, kamu akan tahu Allah memerintah Abraham yang saat itu masih disebut Abram untuk pergi keluar dari negerinya. Allah tidak memberitahu loh kemana Abraham harus pergi. Allah hanya mengatakan bahwa ia akan memberkati Abraham. Juga berkaitan saat dia menunggu keturunannya. Abraham dengan taat, dengan setia menantikan keturunan yang telah dijanjikan oleh Tuhan. Allah akan memberikannya keturunan. Tetapi dalam Kejadian 22, Allah meminta Abraham untuk mengorbankan anak yang sangat ia kasihi. Yang secara logika hal ini tidak mungkin untuk dilakukan. Tetapi karena ketaatannya kepada Tuhan, maka Abraham tanpa berkompromi bersedia untuk mengorbankan anak yang dia nanti-nantikan sebagai anak yang dikasihi dan disayangi, tanpa bernegosiasi, bahkan tanpa meminta apapun dari Tuhan. Ia dengan taat mau menyerahkan Iskak untuk
dipersembahkan kepada Tuhan. Ini menunjukkan bahwa sikap tersebut adalah sikap berserah yang diberikan oleh Abraham untuk menjadi contoh dalam kehidupan kita. Yang kedua, Abraham mau berdoa untuk orang lain. Ambil Alkitabmu ya, kita baca bersama-sama lagi di Kejadian 18 ayat 23 sampai 24. Abraham datang mendekat dan berkata, "Apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu dan tidakkah engkau mengampuni karena 50 orang benar yang ada di dalamnya?" Nah, keteladanan Abraham dalam kitab yang kedua ini sangat sulit untuk dilakukan. Abraham tidak mengenal semua orang yang ada di kota Sodom ataupun Gomora. Abraham hanya tahu bahwa Allah akan membinasakan semua orang. Namun, Abraham tetap memiliki belas kasihan untuk mereka. Abraham mau berdoa untuk orang di Sodom dan Gomora dan meminta pengampunan kepada Allah. Abraham mau berdoa untuk Sodom dan Gomora. Bahkan hal itu sebenarnya tidak menguntungkan ataupun merugikan dirinya Abraham. Tetapi karena Abraham menunjukkan belas kasihannya, ia mau berdoa kepada Tuhan. Demikian juga kita sebagai orang yang beriman kepada Kristus, yang memiliki belas kasihan, kita juga seharusnya tidak hanya berdoa untuk diri sendiri, tetapi kita juga mau berdoa untuk orang lain. Nah, yang ketiga sekarang, keteladanan yang bisa kita pelajari dari Abraham adalah kerendahan hati. Kita baca kembali ya di Kejadian 18 ayat 27. Abraham menyebut, "Sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu." Nanti kalian baca di Kejadian 23 ayat 4, nanti dibaca sendiri ya. Abraham memiliki pribadi yang rendah hati. Abraham bisa menjadi teladan dalam kehidupan kita yang ketiga ini. Abraham merupakan orang yang sangat dikasihi oleh Allah. Ia diberkati dan disertai oleh Allah dengan cara yang luar biasa. Namun demikian, hal tersebut tidak menjadikan Abraham menjadi orang yang sombong dan tinggi hati. Tetapi ia tetap mengakui bahwa ia hanyalah dari debu dan abu di mata Tuhan. Ia tetap mengakui bahwa Allah lah yang maha kuasa, yang berkuasa atas segala sesuatu yang ada di dunia ini. Ia memberikan berkat yang luar biasa. Ini menjadi bentuk penyembahan yang benar menurut Alkitab dari Abraham untuk Allah. Nah, anak-anak, dari ketiga hal tersebut, mari kita senantiasa menjadi teladan yang kita pelajari dari Abraham. Menjadi sangat penting untuk kita untuk mentaati segala hal yang dialami, segala kesulitan, kesukaran, bahkan segala tantangan yang dia alami. Kita harus menjadi pribadi yang taat, percaya, dan setia kepada Tuhan seperti yang dicontohkan oleh Abraham.
Selain itu, di tengah situasi kondisi yang seperti sekarang ini, di tengah-tengah pandemi yang masih begitu luar biasa saat-saat ini menerpa negara dan bangsa kita, kita harus mampu meneladani Abraham, meneladani sikapnya untuk tetap percaya dan berdoa untuk keluarga kita, bahkan untuk keluarga orang lain, teman-teman kita, memohon belas kasihan Tuhan bagi kita semuanya. Kiranya kita mampu meneladani Abraham untuk menjadi semakin sama dengan Allah. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, dan Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk teladan yang diberikan oleh Abraham, menjadi orang yang senantiasa taat kepadamu, orang yang rendah hati, mau belajar taat patuh kepadamu. Dan biarlah Tuhan, kami juga menjadi pribadi yang berkenan di hadapan-Mu, menjadi anak-anak yang senantiasa memiliki karakter seperti karakter yang diteladankan oleh Abraham dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin.